Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari wa ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Mun'im Al-Damanhuri wa ila hadrati Syekh Kiai Haji Bagus Ahmad Aswari Tahir wa ila hadrati Raja Mahfudz bin Asad. وصلهم وفرعهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil apa tuh Faslun fil qawli syarih fil mu'arrif. Faslun fil mu'arrifat utawi iki iku sawiji fasal fil mu'arrifati ing dalam sakehe mu'arrif. Mu'arrifun ala thalathatin qusim utawi mu'arrif qusima ala thalathatin iku den bagi apa mu'arrif ala thalathatin ing atase telu. Haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim siji rupane had wa rasmiyun lan kaping done rasam wa lafziyun lan kaping telune laf ta'rif lafzi ulima kang den kinawruhi apa lafzi. Fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'am ka utawi had bil jinsi iku kalawan jinis ai bil jinsil qarib wa faslin lan pasal waqa'a kang tuniba apa pasal ai wa faslin qarib. Fal haddu ai fal haddut tamu fal haddu ai fal haddut tamu bil jinsi ai bil jinsil qarib wa faslin ai wa faslin qarib. Waqa'a iku tuniba apa had. Jadi khobarnya di waqa'a bil jinsi itu bukan khobar. Asal kalamnya fal haddu waqa'a bil jinsi wa faslin. Asal kalamnya fal haddu tamu waqa'a bil jinsil qarib wa faslin qarib. Gimana tulisannya? Warrasmu bil jinsi wa khasyatin ma'a warrasmu lan ta rasam ai warrasmu tam bil jinsi iku tetep kalawan jinis ai bil jinsil qarib wa khasyatin lan khasyah ma'an hairagem. Wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a. Wa naqisul haddi lan utawi had naqis min idhafati sifati ilal mausuf. Wa naqisul haddi lan utawi had kang naqis bi faslin iku kalawan fasol ai faslin qarib. Bi faslin iku kalawan fasol ai faslin qarib. Au ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a atau sumertane jinsun ba'id la qaribin dudu jinsun qarib waqa'a iku tuniba apa naqisul haddi. Wa naqisur ras bi khassatin faqat lan utawi rasam naqis bi khassatin faqat iku kalawan khassah faqat kaletok au ma'a jinsin ab'adin qadir tabaq atawa sumertane jinsun ba'id qadir tabat teman-teman wis nerima terikat apa naqisur rasmi
Wa ma bilafziyin lan utawi ta'rif bilafziyin kang kalawan lafzi. Ladaihim syuhira ay wa ma bilafziyin syuhira ladaihim. Syuhira kang den masyhuraken apa ma bilafziyin ladaihim ing dalam mungguh kabehan ulama mantik. Mana khabarnya? Tabdilu lafzin iku ngeganti lafaz biradifin kalawan muradif asyhara kang leuwih masyhur. Asyhara kang leuwih masyhur. Udah mulai menghafal belum? Udah mulai menghafal nazamnya belum? Mu'arrif ada 3 sebutan. 1 mu'arrif, 2 ta'rif, 3 qaul syarih. Mu'arrif, kenapa disebut mu'arrif? Li'annahu yu'arriful mahiyah, karena dia memberitahukan, menjelaskan hakikat apa yang sedang didefinisikan. Kenapa disebut mu'arrif? Li'annahu yu'arrif mahiyatal mu'arraf. Disebut mu'arrif li'annahu yu'arrif mahiyatal mu'arraf. Nah, mu'arrif sesungguhnya itu apa? Mu'arrif yang sesungguhnya itu lafaz. Karena lafaz yang menjelaskan hakikat mu'arraf. Tapi kadang-kadang orang yang menyebutkan lafaz tersebut juga disebut mu'arrif. Misalkan orang yang mendefinisikan fa'il bahwa fa'il adalah ismun marfu'un, al ismul marfu' al madhkuru qablahu fi'luhu. Ada orang menyebutkan itu, maka orang tersebut disebut mu'arrif itu ala sabilil majaz. Karena yang mendefinisikan pada sesungguhnya itu lafaz. Lafaznya yang membuka hakikat mu'arrafnya, bukan orangnya. Ala sabilil majaz. Sebutan kedua, ta'rif. Ta'rif masuk juga pembahasan majaz. Majaz mursal min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Yang disebutkan masdar yaitu ta'rif, yang dimaksud isim fa'il yaitu mu'arrif. Secara lafaz. Qaul syarih, qaul menurut ulama manatikoh adalah lafzun murakkab. Qaul menurut manatikoh adalah lafzun murakkab karena biasanya ta'rif itu murakkab biasanya. Dan ini kajian bahasa. Nanti ada ta'rif yang tidak murakkab. Kenapa disebut syarih? Li'annahu yashrah mahiyatal mu'arraf. Qaul syarih disebut syarih kenapa? Li'annahu yashrahu mahiyatal mu'arraf, karena dia menjelaskan hakikat yang sedang dita'rifi. Apa ta'rif? Tadi secara bahasa itu. Ta'rifnya ta'rif apa? Lafaz ta'rif itu ada ta'rifnya juga. Apa ta'rifnya? Maka na ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arraf. Ada 2 ma'rifah. Ma'rifah pertama maknanya tasawwuruhu wa futuruhu fi dhihni. Tasawwuruhu wa futuruhu fi dhihni. Sababan fi ma'rifatil mu'arraf. Ma'rifat kedua maknanya adalah
Ma'rifat pertama maknanya tasawwuruhu, menggambarkan maknanya. Ma'rifat kedua maknanya at-tasawwur bil kunhi. Al-kunhi artinya al-mahiyah atau al-haqiqah. Jadi ta'rif itu kan lafaz. Ma di sini lafaz ya. Ma di situ lafaz. Lafaz murakkab. Ta'rif itu lafaz murakkab. Enggak mesti murakkab ya. Lafaz yang kalau lafaznya ditasawurkan muncul di pikiran, di otak, maka akan menjadi penyebab kita mengetahui mu'arraf. Lafaz yang kalau kita ketahui lafaz tersebut, kita ketahui maknanya, maka akan menyebabkan kita memahami, mengetahui hakikat dari yang sedang dita'rifi. Mengetahuinya maksudnya apa? Ada dua. Satu, at-tasawwur bil kunhi. Tasawwur bil kunhi itu artinya menggambarkan mu'arraf secara hakikatnya. Yang kedua, tamyizuhu amma adahu, membedakan mu'arraf dari selain mu'arraf. Kita jelaskan di sini. Insan. Ceritanya kita tidak tahu insan itu apa sih? Didefinisikan, insan itu hayawan natik. Hayawan natik lafaz bukan. Nah, jadi tarif itu adalah kalau kita mengetahui takrif, mengetahui maknanya, maka kita akan menggambarkan hakikat yang sedang ditarifi. Menggambarkannya dari dua sisi. Satu, kita mengetahui hakikatnya. Dua, kita bisa membedakan mu'arraf dari selain mu'arraf. Jelas ya? Jadi kalau lafaz hayawan muncul, bukan hayawannya yang muncul di otak ya, makna lafaz hayawan muncul di otak kita, maknanya oh hayawan tergambar. Kemudian hayawanun natik, makna lafaz ini muncul di otak, itu yang muncul di otak sama dengan ketika kita mendengar makna lafaz insan. Itu namanya ta'rif. Jadi kalau kita mendengar al-kalam, muncul di otak kita suatu gambaran yang sama persis ketika kita mendengar lafaz al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i lafaz bukan? Lafaz, ada maknanya enggak? Ada. Al-kalamu lafaz bukan? Lafaz, ada maknanya enggak? Ada. Nah, makna yang tersirat di otak seseorang ketika mendengar mu'arif harus sama persis dengan makna yang tersirat di pikiran seseorang ketika mendengar mu'arraf. Gitu ya. Sudah selesai. Jadi ada dua fungsi ta'rif itu. Satu, at-tasawwur bil kunhi ay bil haqiqati ay bil mahiyah. Yang kedua, at-tamyiz amma adahu. Kita bisa menggambarkan hakikat sesuatu kalau kita mendefinisikannya dengan zatiyat. Dengan zatiyat, dengan zat sesuatu tersebut, ya. Dengan zat sesuatu tersebut. Zat di sini yang sudah saya jelaskan kemarin. Apa itu zat? Itu yang kemarin itu, yang masuk dalam hakikat afrod. Nah, kalau kita menggambarkan sesuatu dengan hakikatnya, maka kita akan mampu bisa membedakan dia dari yang lain. Jelas ya? Jadi tasawwur bil kunhi, menggambarkan sesuatu secara hakikatnya, itu akan menjadikan kita bisa membedakan sesuatu tersebut dari yang lain. Tapi kalau kita bisa membedakan sesuatu tersebut dari yang lain, belum tentu kita bisa menggambarkan sesuatu tersebut secara hakikatnya. Intinya tasawwur bil kunhi itu pasti menyebabkan tamyiz amma adahu, tapi tidak setiap tamyiz amma adahu bisa melahirkan tasawwur bil kunhi. Jelas ya? Misalkan ayam dikasih, yang satu dikasih, ayamnya Fauzi dikasih tali.
ayamnya Mang Muhajir tidak dikasih tali. Saya katakan ayam Fauzi yang pakai tali, ayam Muhajir yang nggak pakai tali. Kita bisa membedakan kan? Tapi apakah kita bisa mengetahui hakikat ayamnya Fauzi dengan ayamnya Muhajir hanya dengan seperti itu? Enggak. Kalau hanya membedakan bisa. Jadi tidak semua ketika kita bisa membedakan, kemudian kita mengetahui hakikatnya. Tapi kalau sudah tahu hakikatnya, pasti bisa membedakan. Nah, ta'rif yang melahirkan ini, tamyizuhu amma adahu, itu kalau kita mentakrifi sesuatu dengan aradiyah. Jelas ya? Kalau kita mentakrifi sesuatu dengan dzatiyat, apa saja dzatiyat itu? Jinsun, naw'un, faslun, akan melahirkan ini. Tapi kalau kita mendefinisikannya dengan aradiyat, khosot, amah, akan melahirkan ini. Kalau melahirkan ini, pasti melahirkan ini. Tapi kalau terjadi ini, belum tentu terjadi yang lain. Ta'rif ada 3. 1 had, 2 rasm, 3 ta'rif lafzi. Katanya kalau ada laler celupin ya. Ta'rif ada 3. Satu, had. Had ada 2. Hadtam itu terbentuk dari jinsun qorib ditambah faslun qorib. Contoh, kalau saya mendefinisikan insan, jinsun qorib insan apa? Hayawan. Faslun qorib insan apa? Nah, kalau saya mendefinisikan insan dengan hayawan natik, itu namanya hadtam. Kenapa? Karena saya mendefinisikannya dengan jinsun qoribnya dan faslun qoribnya. Ketika itu kita benar-benar mendefinisikan insan dengan hakikatnya, dengan mahiyahnya, sehingga terjadi at-tasawwur bil kunhi. Jelas ya? Had nakis itu kalau mendefinisikan sesuatu dengan faslun qorib doang. Contohnya mendefinisikan insan menggunakan faslun qorib saja. Al insanu huwa an-natiq. Nah, ketika itu saya mendefinisikan insan hanya dengan faslun qorib. Itu namanya had natis. Atau jinsun ba'id ditambah faslun qorib. Contohnya jismun natik. Mendefinisikan insan dengan jismun natik. Kenapa nggak pakai jauhar? Karena jauhar itu ketinggian sekali, terlalu jauh. Jadi pakainya jismun aja. Biasanya ulama mantik juga pakai jismun. Nah, ketika itu saya mendefinisikan insan pertama dengan jinsun ba'id. Benar nggak jismun itu jinsun ba'idnya insan? Benar ya? Kemudian menggunakan faslun qoribnya. Apa itu? Natik.
Maka saya sudah mendefinisikan dengan had naqis. Jelas ya? Jelas nggak? Nah, kenapa disebut had? Kenapa disebut had? Had itu secara bahasa artinya al-man'u, mencegah. Artinya mencegah. Disebut had karena dia mencegah selain yang dita'rifi untuk masuk ke dalam mu'arraf. Gitu ya. Kenapa disebut had? Karena dia mencegah selain mu'arraf agar tidak masuk ke dalam mu'arraf. Kenapa disebut tam? Karena dia mendefinisikannya dengan semua zatiyahnya secara sempurna. Yang ini kenapa disebut naqis? Karena dia kekurangan sebagian zatiyah. Kekurangan sebagian zatiyah, yaitu yang di sini. Ya. Yang di sini juga kekurangan. Kenapa? Karena menggunakan jinsun ba'id. Rasam. Rasam tam itu kalau mendefinisikan sesuatu dengan khosoh. Rasam tam kalau mendefinisikan sesuatu dengan jinsun qarib ditambah khosoh. Contohnya mendefinisikan insan, apa jinsun qarib insan? Apa? Jinsun qarib insan apa? Hewan. Khosoh, contoh hayawanun dhahik. Hayawanun dhahik. Hadirkan lagi definisi khosoh apa yang kemarin itu. Ya, dia di luar zatiyah insan, tapi tidak pernah lepas dari insan dan khusus hanya terjadi pada insan. Di luar mahiyah sesuatu, tapi tidak bisa menempel kecuali hanya pada satu hakikat, itu khosoh. Kalau faslun, di dalam mahiyah sesuatu, tapi di dalam mahiyah sesuatu dan hanya masuk pada satu mahiyah. Dhahik khosoh, hayawan jinsun qarib, maka ini namanya rasam tam. Jelas ya? Rasam naqis itu kalau mendefinisikan sesuatu dengan khosoh doang. Dengan khosoh doang. Contoh, mendefinisikan insan dengan dhahik doang. Ma huwal insan? Al-insanu huwa dhahik. Dhahik ini kan di luar hakikat manusia. Tapi dia hanya menempel pada manusia, tidak ada yang bisa dhahik selain manusia. Gitu ya. Ini namanya rasam naqis. Atau jinsun ba'id ditambah khosoh. Contoh mendefinisikan insan dengan jinsun ba'id insan apa? Jismun dhahik. Jismun jinsun ba'id insan, dhahik khosoh bagi insan. Maka itu namanya rasam naqis. Jelas ya? Kenapa disebut rasam? Kalau kita perhatikan, rasam itu kan menggunakan khosoh, ya, menggunakan khosoh. Sudah dijelaskan kemarin, khosoh itu di luar hakikat sesuatu, di luar hakikat afrodnya, benar nggak? Di luarnya, tapi dia hanya masuk dalam satu hakikat. Berarti kita mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang merupakan di luar, dengan sesuatu yang berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Rasam secara bahasa artinya alamat. Rasam secara bahasa artinya alamat, tanda. Tanda itu kan menunjukkan sesuatu. Nah, dalam rasam kita mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang ada di luar hakikatnya, tapi
menunjukkan kepada sesuatu tersebut, maka dia merupakan alamatun alaih. Jelas ya? Udah selesai. Ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi definisinya adalah ta'rifu syai'i bi muradifin ashhara minhu. Mendefinisikan sesuatu dengan muradifnya, makanya dibahas di pembahasan nisbatul alfazi lil ma'ani, di antaranya wali syirak wa aksuhu taraduf, dibahas taraduf. Kenapa? Karena kepake nanti di ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi apa? Mendefinisikan sesuatu bi muradifin ashhar, dengan lafaz muradif yang lebih terkenal. Contoh, saya nggak tahu nih. Ghadonfar itu apa sih artinya? Apa itu ghadonfar? Nggak tahu. Kemudian dijawab oleh orang yang saya tanya, al-ghadonfar huwa asad. Ghadonfar adalah asad. Ini namanya ta'rif lafzi. Namanya ta'rif lafzi. Kenapa? Karena saya mendefinisikan sesuatu dengan muradifnya yang lebih terkenal. Jelas ya? Apa yang terjadi di sini itu beda dengan yang terjadi di sini. Kalau di sini orang yang kita ajak bicara tidak tahu hakikat insan, tidak mengetahui hakikat insan. Ketika kita jawab insan itu hayawan natik, oh dia baru tahu hakikat insan. Kalau di sini dia tahu hakikat asad. Dia tahu hakikat asad sebagai hayawan muftaris, tapi dia tidak tahu bahwa hakikat ini pun diletakkan untuk lafaz ini. Jelas ya? Dia tidak tahu bahwa hakikat ini juga bisa diwakili dengan lafaz ini. Jadi artinya kalau di sini dia tahu hakikatnya, cuman dia nggak tahu bahwa hakikat ini juga bisa diwakili oleh lafaz ini. Itu yang terjadi, beda ya dengan yang di atas. Kalau yang di atas tidak tahu hakikatnya, kemudian kita kasih tahu. Kalau yang ini dia sudah tahu hakikatnya, cuman nggak tahu bahwa hakikat ini bisa diwakili oleh lafaz lain. Nah, jadi ta'rif yang melahirkan at-tasawwur bil kunhi itu had. Ta'rif yang melahirkan at-tamyiz amma siwahu itu rasmun. Jelas ya? Sudah selesai kita membahas ta'rif. Mu'arrifun ala thalathatin qusim hadun wa rasmiyun wa lafzun ulim fal hadu bil jinsi wa faslin wa qa'a wa rasmu bil jinsi wa faslatin ma'a wa naqisul hadib bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin wa qa'a wa naqisul rasmi bi faslatin faqat aw ma'a jinsin ab'adin qadir tabat. Sudah selesai. Pembahasan kita masih panjang sekali. Sekarang pembahasan yang sangat penting dari bab ta'rif. Syarat-syarat ta'rif. Karena ini yang sering dipakai untuk mengkritik ta'rif oleh para muhasyin. Ulama-ulama itu kalau mengkritik ta'rif pasti pakai ini. Hadza ta'rif ghair jami'. Hadza ta'rif ghair mani'. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu kullin ayyura mutarida mun'akisan wa zahiran la ab'ada wa la musawiyya. Wa syartu kullin lan utawi syarat saban-saban sawiji ayyura iku yen tah den tingali apa kullun muttaridan ingkang muttarid munakisan tur kang munakis wa zahiran lan zahir la ab'ada
dudu kang leuwih adoh wala musawiyan lan dudu kang madani. Kang madani. Wala tajawuza lan ora majaz. Bila qarinatin biha tukurriza kalawan tanpa qarinah biha kang kalawan qarinah tukurriza Tuhuriza apa ya? Tuhuriza itu dikecualikan. Tuhuriza Tuhuriza itu dikecualikan. Tuhuriza kang den. Apa bahasa Jawanya mengecualikan? Ya gitu aja kalau mau gampang. Tuhuriza kang den rasa opo majaz. Wala bima yudra bimahdudin lan ora kalawan barang kang den kinawaruhi apa barang bimahdudin kalawan kang den ta'rifi. Wala mushtarakin minal qarinati khala lan ora kalawan mushtarak khala minal qarinati kang sepi apa mushtarak minal qarinati saking qarinah. Wa indahum lan ing dalam mungguh kabehan ulama mantik min jumlatil mardudi iku tetap setengah saking jumlah ta'rif kang den tolak anta dukhulal ahkamu fil hududi utawi yen tah manjing apa pirang-pirang hukum fil hududi ing dalam pirang-pirang had. Wala yajuzu fil hududi dzikru awalan ora wenang fil hududi ing dalam pirang-pirang had dzikru au apa nyebutaken au. Wa jaizun fir rasmi lan iku kang menang fir rasmi ing dalam rosam. Fadri ma rawau mangka werulah sira maing barang rawau kang ngeriwayataken sapa kabehan manatiko. Hapus dulu. Ta'rif yang bagus, ta'rif yang benar itu kayak gini. Contoh, ya, dalam belajar itu contohnya jangan diganti-ganti, karena nanti pendengar otaknya tuh tercerai-berai. Ya itu metode, itu manhaj dalam mengajar begitu. Insan afrodnya apa? Ta'rif yang bagus itu kalau mu'arrad masuk ke dalam afrod yang sama dengan afrod mu'arif. Hayawanatik afrodnya apa? Sama. Nah ini ta'rif yang bagus. Kenapa? Karena afrod mu'arrad sama dengan afrod ta'rif. Yang tadi saya jelaskan. Ketika saya mengucapkan insan, kalian tergambar afrod yang sama dengan ketika kalian mendengar kalimat hayawanun natik. Itu ta'rif yang bagus. Ini namanya jami' mani'. Ta'rif yang tidak bagus kalau tidak jami'. Tidak jami'. Contoh, kalau mendefinisikan hayawan dengan insan, mendefinisikan hayawan dengan
insan. Ini tidak jami. Kenapa? Karena hayawan itu ada asad, ada hiswan, ada insan. Tapi insan atau begini, masuk Zaid, Amr. Tapi insan hanya masuk ke sini, tidak mencakup ini. Maka ketika itu dia tidak jami'. Kenapa? Karena mu'arraf masuk ke dalam afrod yang tidak dicakup oleh mu'arrif. Jelas ya? Yang kedua, ta'rif yang jelek itu kalau dia tidak mani'. Ya, kalau jami' itu tidak mengumpulkan semua afrod mu'arraf. Kalau tidak mani' itu dia memasukkan sesuatu yang bukan afrod mu'arraf. Jelas ya? Kalau tidak jami' artinya dia tidak mencakup semua afrod yang sedang dita'rifi. Kalau tidak mani' artinya dia memasukkan beberapa afrod yang bukan merupakan afrodnya yang sedang dita'rifi. Contoh, tinggal dibalik aja. Mendefinisikan insan dengan hayawan ini tidak mania. Kenapa? Karena insan masuk dalam Zaid, masuk dalam Bakar. Hayawan memang masuk mencakup Zaid, mencakup Bakar, tapi dia mencakup Asad, mencakup juga Hiswan. Nah, ketika itu lafaz hayawan dia mencakup afrod mu'arraf memang, tapi dia memasukkan ke dalam mu'arraf sesuatu yang bukan masuk dalam mu'arraf, sehingga namanya tidak mani', tidak mencegah afrod-afrod yang bukan merupakan afrod mu'arraf untuk masuk ke dalam mu'arraf. Ini ta'rif yang jelek. Yang ketiga, ta'rif yang tidak jami' dari satu sisi dan tidak mani' dari satu sisi. Ta'rif yang tidak jami' dari satu sisi, tidak mani' dari sisi yang lain. Contohnya, kalau mendefinisikan hayawan dengan abyad, mendefinisikan hayawan dengan abyad. Ma huwal hayawan? Al hayawan huwa al abyad. Ketika itu lafaz al abyad mencakup hayawan abyad, benar nggak? Tapi dia juga mencakup selain hayawan yang abyad, mencakup tembok, mencakup mobil dan lain-lain. Maka lafaz al-abyad mencakup hayawan yang abyad, mencakup juga selain hayawan yang abyad. Berarti dari sisi ini dia tidak mania. Dari sisi ini dia tidak mania. Kenapa? Karena dia memasukkan ke dalam hayawan sesuatu yang bukan hayawan. Ya kan? Apa itu hayawan? Hayawan adalah abyad, padahal abyad mencakup selain hewan yang warnanya abyad. Benar nggak? Jelas ya? Jadi dari sisi ini dia tidak mania. Kenapa? Karena dia memasukkan selain hayawan yang warnanya abyad ke dalam hayawan. Ghair mania. Dari sisi yang lain, lafaz hayawan itu mencakup hayawan abyad, mencakup juga hayawan ghair abyad. Hayawan ghair abyad hayawan bukan? Hayawan kan? Nah,
ini tidak dicakup oleh ini. Maka ketika itu dia tidak jami'. Kenapa? Karena dia tidak mencakup hayawan yang ghair abyad. Jadi dia tidak mencakup afrad yang dicakup oleh yang sedang dita'rifi. Jelas ya? Jadi ini namanya ghair. Dan hayawan ghair abyad masuk nggak dalam lafaz abyad? Enggak masuk. Nah, terus apa namanya? Ulama biasanya menyebut mani' dengan muttarib. Ulama biasanya menyebut mani' dengan muttarib. Makanya di nazamannya gimana? Wa syartu kullin ayyura muttarida. Apa itu muttarib? Nah, ini yang agak repot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin mengetahui muttarib, harus mengetahui ittirad. Ini harus di-save di otak karena ini istilah. Ittirad itu istilah yang sering kepakai. Nanti kalau baca kitab Waraqat itu ada di pembahasan qiyas. Kok lupa ya kalimatnya? Wa min syartil illati an tattarida fi ma'lulatiha fala tantaqidu lafzan wala ma'nan. Di kitab Waraqat. Wa min syartil illah, di antara syarat illat qiyas an tattarida fi ma'lulatiha. Dia harus ittirad dalam ma'lulnya. Fala tantaqidu lafzan wala ma'nan. Ittirad, istilah. Kalau nggak ngaji mantik, maka arti apa itu ittirad? Itu adanya di mantik. Nanti nggak ngerti usul fikih, nggak bisa berfatwa nanti. Ittirad artinya at-talazum fi thubut. Ittirad artinya at-talazum fi thubut. Apa itu at-talazum fi thubut? Penjelasannya. Kullama sabata hadza fi syai'in sabata hadza fi syai'in. Itu namanya ittirad. Kalau diterapkan dalam bab ta'rif, ittirad itu kullama sabata ta'rif fi syai'in sabata al-mu'arrafu fihi. Jelas ya? Itu namanya ittirad. Contoh. Kalau mendefinisikan hayawan dengan insan. Kalau mendefinisikan hayawan dengan insan, kita terapkan, terjadi ittirad enggak? Sabata insan fi Zaid. Apakah sabata juga hayawan fi Zaid? Sebut juga. Insan ada di Zaid.
hayawan juga ada di Zaid. Insan sabata fi Amr. Hayawan juga sabata fi Amr. Insan sabata fi Bakar. Hayawan juga sabata fi Bakar. Maka itu namanya ittirad. Kenapa? Karena kullama sabata insan fi syai'in sabata al-hayawanu fihi. Semua yang insan itu terwujud di dalamnya, pasti hayawan juga terwujud di dalamnya. Benar nggak? Itu namanya ittirad. Jelas ya? Contoh yang tidak ittirad. Kalau mendefinisikan insan dengan hayawan, bolak-balik aja terus ya. Insan hayawan sama hayawan. Ini tidak ittirad. Kenapa? Karena tidak kullama sabata hayawan fi syai'in sabata insan fihi. Hayawan sabata fi Zaid. Oke, insan juga sabata fi Zaid. Hayawan sabata fi Amr. Oke, insan juga sabata fi Amr. Hayawan sabata fi Asad. Insan la yathbutu fil asad. Maka tidak terjadi ittirad. Kenapa? Karena tidak terjadi kullama sabata hayawan fi syai'in sabata al-insanu fihi. Karena hayawan sabata fil asad tapi la yathbut al-insanu fil asad. Jelas ya? Itu ittirad. Kita ingin membuktikan, tepat nggak sih kalau mani' disebut muttarib? Tepat tidak kalau mani' itu disebut muttarib? Gimana cara membuktikannya? Kita lihat, setiap yang terjadi ittirad, apakah terjadi mani' juga di dalamnya atau enggak? Gitu ya. Di sini terjadi ittirad enggak? Terjadi ya. Nah, kita buktikan apakah terjadi mani' juga di sini. Lihat. Nabat. Hayawan bukan? Bukan. Insan bukan? Bukan juga. Mani' enggak dia? Mani', dia mencegah sesuatu yang bukan hayawan agar supaya tidak masuk dalam hayawan, ya kan? Terjadi mani enggak di sini? Terjadi. Kenapa? Karena lafaz insan mencegah segala sesuatu selain hayawan agar supaya dia enggak masuk dalam hayawan. Jamad, benda mati. Hayawan bukan? Bukan, dia bukan afrad hayawan. Insan bukan? Bukan. Berarti dia mencegah sesuatu yang bukan hayawan agar dia tidak masuk dalam hayawan. Berarti mani' tidak? Mani'. Berarti kita sudah membuktikan bahwa setiap terjadi ittirad terjadi mani'. Benar enggak? Kullama sabatal ittirad sabata al-man'u. Sekarang kita coba buktikan. Gimana kalau tidak terjadi ittirad? Apakah tidak terjadi man'un juga atau tidak? Kita lihat. Di sini terjadi ittirad enggak? Enggak terjadi ittirad. Apakah terjadi man'un atau tidak? Lihat. Asad. Insan bukan? Bukan insan, bukan afrad insan. Tapi dia hayawan bukan? Hayawan. Terjadi man'un enggak? Tidak terjadi. Kenapa? Karena dia tidak mencegah sesuatu yang bukan afrodnya insan untuk masuk dalam insan. Ternyata kita sudah membuktikan bahwa ketika tidak terjadi ittirad, tidak terjadi juga man'un. Hison. Insan bukan? Bukan. Tapi hayawan bukan? Hayawan. Kalau kita mendefinisikan insan dengan hayawan, tidak terjadi ittirad, ketika itu juga tidak terjadi
man'u, mani. Gitu. Jadi kita sudah buktikan ternyata kullama sabatal ittirad sabatal man'u wa kullama intafal ittirad intafal man'u. Setiap ada ittirad ada man'u. Setiap tidak ada ittirad tidak ada man'u. Berarti pas sekali kalau ulama mantik menyebut mani' itu dengan mudtarid. Jelas ya? Jami' kebalikannya, jami' itu dibahasakan oleh ulama mantik dengan munakis. Munakis disebutkan dalam nazamnya wa syartu kullin ayyura mutarida munakisan. Munakisan. Kalau ingin faham munakis harus faham inikas. Harus faham inikas. Apa itu inikas? Inikas artinya at-talazum fil intifa. At-talazum fil intifa. At-talazum fil intifa. Maknanya apa? Kullama intafa hadza an syai'in intafa hadza anhu. Itu arti inikas. Ulang lagi, apa itu inikas? Inikas itu at-talazum fil intifa. Penjelasannya gimana? Ai kullama intafa hadza an syai'in intafa hadza anhu. Kalau diterapkan dalam bab ta'rif, maka kullama intafa ta'rif an syai'in intafa al-mu'arrafu anhu. Itu namanya inikas. Contoh inikas. Contoh inikas kalau mendefinisikan insan dengan hayawan. Diputer-puter terus ya. Otak kita seperti adonan kan, diaduk-aduk. Contoh inikas kalau mendefinisikan insan dengan hayawan. Kita terapkan definisi inikas at-talazum fil intifa. Hayawan jamad bukan? Apakah makhluk hidup itu benda mati? Berarti intafal hayawanu an jamad. Benar nggak? Insan jamad bukan? Bukan. Berarti intafal insan an jamad. Ya berarti telah terjadi intafal hayawan an syai'in intafal insanu an syai'. Jelas ya? Nabat, tumbuh-tumbuhan. Hayawan bukan? Bukan. Berarti intafal hayawan an nabat. Manusia, tumbuh-tumbuhan bukan? Bukan. Berarti intafal insan an nabat. Kecuali Senju Hashirama. Senju Hashirama dia manusia tapi bisa jadi tumbuhan. Nah, berarti ini namanya inikas. Apa itu inikas? Kullama intafa syai'a, kullama intafa hadza an syai'in intafa hadza an. Setiap hayawan tidak ada di situ, pasti insan juga tidak ada di situ. Berarti di sini sudah terjadi yang namanya inikas. Contoh yang tidak inikas itu kalau mendefinisikan hayawan dengan insan, itu tidak inikas. Kita buktikan.
Jamad insan bukan? Bukan. Berarti intafal insan an jamad. Oke, ketika itu hayawan jamad bukan? Bukan. Oke, ketika ini intafal insan an syai'in yantafi anhu al hayawan. Terjadi di sini. Tapi kita lihat. Hison insan bukan? Bukan. Intafal insan an hison. Tapi hison hayawan bukan? Hayawan. Oh, berarti intafa insan an syai'in la yantafi anhu al hayawan. Tidak terjadi kullama intafa hadza an syai'in intafa hadza anhu. Tidak terjadi kan? Berarti tidak terjadi ikas. Jelas ya, tidak terjadi ikas. Nah, ulama mantik membahasakan jami' dengan munakis, tepat atau tidak. Kalau ingin membuktikan itu harus dibuktikan dulu benar nggak setiap ada inikas ada jam'un. Di sini ada inikas nggak? Tadi ada inikas di sini. Kita lihat apakah dia jami' atau tidak. Apakah dia jami' atau tidak? Zaid insan bukan? Zaid insan bukan? Insan. Zaid hayawan bukan? Hayawan makhluk hidup, jangan hewan. Zaid hayawan bukan? Amr hayawan bukan? Insan bukan? Oh, berarti sudah terjadi jam'un. Ketika terjadi inikas, terjadi jam'un. Di sini tadi terjadi inikas apa tidak? Tidak terjadi. Kita lihat apakah ketika tidak terjadi inikas, tidak terjadi jam'un. Asad insan bukan? Asad insan bukan? Bukan. Tapi dia hayawan bukan? Hayawan. Fil gajah insan bukan? Bukan. Hayawan bukan? Hayawan. Oh, ternyata lafaz insan tidak memasukkan afrod lafaz hayawan. Ketika tidak terjadi inikas, ketika itu juga tidak terjadi jam'un. Jelas ya? Kalau tidak ada inikas, tidak ada jam'un. Kalau ada inikas, selalu ada jam'un. Tidak ada inikas, selalu tidak ada jam'un. Oh, kita sudah membuktikan ternyata setiap ada inikas ada jam'un, setiap tidak ada inikas tidak ada jam'un. Berarti tepat ulama mantik menyebut jami' dengan munakis. Sebenarnya perlu ada yang disinggung lagi ya. Ada yang munakis min wajhin tapi tidak munakis min wajhin. Dan mutarid min wajhin tidak mutarid min wajhin. Sebetulnya ada pembahasan begitu, tapi udah cukup. Ini udah cukup ya, udah paham bahwa jam'un itu adalah munakis, mani' itu adalah mutarid. Itu syarat pertama. Syarat pertama ta'rif itu harus jami' mani'. Munakis mutarid atau mutarid munakis. Syarat kedua wa syaratu kullin ayyura mutarida munakisan. Syarat kedua
wa zahiran. Wa zahiran. Ta'rif itu harus jelas. Ta'rif itu harus jelas. La ab'ada, tidak boleh lebih jauh dan juga tidak boleh musawiyan. Nah, dari segi apa itu? Nah, tulis ya. Zahiran, ta'rif itu harus zahir. La ab'ada. Ta'rif itu tidak boleh lebih jauh fil khofa. Wala musawiyan fil khofa. Jadi ta'rif itu tidak boleh ab'ad anil mu'arraf fil khofa dan tidak boleh musawiyan lil mu'arraf fil khofa. Jelas ya? Ta'rif tidak boleh ab'ad anil mu'arraf fil khofa wala musawiyan lil mu'arrafi fil khofa. Artinya ta'rif itu tidak boleh lebih samar, lebih asing daripada yang dita'rifi. Dan ta'rif juga tidak boleh sama asingnya, sama enggak jelasnya dengan yang dita'rifi. Contoh, kalau menta'rifi insan, mendefinisikan insan dengan ghadhanfar, mana yang lebih asing? Mendefinisikan Asad dengan ghadhanfar. Mana yang lebih asing? Asad apa ghadhanfar? Ghadhanfar lebih asing. Maka kalau mendefinisikan Asad dengan ghadhanfar, sudah mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih enggak jelas. Definisikan untuk menjelaskan sesuatu, kok malah lebih nggak jelas, gitu ya. Yang kedua, tidak masih di syarat kedua, poin keduanya, ta'rif itu tidak boleh sama-sama nggak jelasnya dengan yang dita'rifi. Udah mah yang dita'rifi nggak jelas, yang menta'rifinya pun sama aja nggak jelasnya. Contoh, apa itu ganjil? Dijawab, ganjil adalah tidak genap. Apa itu genap? Genap adalah tidak ganjil. Kita nggak tahu nih ganjil apa. Kebetulan kita juga nggak tahu apa itu genap. Maka kalau kita mendefinisikan ganjil dengan kata-kata ganjil adalah tidak genap dengan ganjil sama-sama samarnya. Maka telah terjadi musawi fil khofa. Ini definisi yang tidak benar, definisi yang salah. Kaidah penting, setiap ta'rif yang menafikan sesuatu, susah bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya, kullu ta'rifin li syai'i bisalbi baqil aqsam al musyarikati lahu fil maqsim fahuwa min qabilit ta'rifi bil musawi. Bahasanya susah, dipanjangin sedikit aja lah ya. Kalau kita mendefinisikan sesuatu dengan menafikan bagian lain yang berada dalam satu bagian dengan yang sedang didefinisikan, itu namanya ta'rif bil musawi. Sama kayak tadi ya. Tulis saja. Bilangan ada ganjil, ada genap. Ini ganjil, ini genap artinya ya. Setiap definisi dengan menafikan bagian lain yang sama-sama dengan yang sedang didefinisikan dalam pembagian tersebut, maka itu ta'rif bil musawi. Kalau kita menta'rifi ganjil dengan sesuatu yang bukan genap, maka kita mendefinisikan ganjil dengan menafikan bagian lain yang sama-sama dengan yang sedang dita'rifi dalam pembagian tersebut. Jelas ya? Itu namanya ta'rif bil musawi. Jadi contoh lain, kalam itu ada isim, fi'il, huruf. Kalau saya mendefinisikan isim dengan cara mengatakan isim itu sesuatu yang bukan fi'il dan bukan huruf, itu namanya ta'rif bil musawi. Ta'rif bil musawi artinya mendefinisikan sesuatu dengan sama-sama sesuatu yang sama. Jadi
Di antara ta'rif bil musawi itu kalau kita mentarifi sesuatu dengan menafikan bagian lain yang bersama-sama dengan sesuatu yang sedang didefinisikan dalam suatu pembagian, itu namanya ta'rif bil musawi. Jelas ya? Permasalahannya di sini, apa itu huruf? Atau ketika Shahib Jurumiyah menyebutkan ciri-ciri huruf, beliau mengatakan apa? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Itu kan sama saja mendefinisikan huruf dengan menafikan bagian lain yang sama-sama dengan yang sedang didefinisikan, yaitu huruf, dalam suatu pembagian, yaitu pembagian kalam. Sah enggak itu kata-kata Shahib Ajrumiyah? Sah atau tidak seharusnya? Seharusnya tidak sah. Cuman kenapa itu sah di situ? Karena sebelum membahas huruf, beliau sudah membahas isim dan fi'il dulu. Nah, berarti kaidah tadi itu tidak termasuk kalau misalkan si pendengar itu sudah tahu hakikat yang sedang dinafikan. Misalkan saya udah tahu nih genap itu apa. Misalkan saya sudah tahu genap. Apa itu genap? Genap itu mayan qasimu ila mutasawiya ini. Sesuatu yang bisa dibagi kepada dua hal yang setara. Itu genap. Ada orang nanya, apa itu ganjil? Ganjil adalah sesuatu yang tidak genap. Nah, ketika itu saya udah tahu genap itu apa. Itu tidak termasuk ta'rif bil musawi. Jelas ya? Sebetulnya kaidah patokannya apa? Patokannya ta'rif itu harus lebih jelas daripada yang dita'rifi, gitu aja. Syarat selanjutnya, wa syartu kullin ayyura muttarida munakisan. Syarat pertama. Kedua, wa zahiran la ab'ada wa la musawiyan. Syarat ketiga, apa di situ tulisannya? Wala tajawuza, tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan lafaz majaz bila qarinatin, tanpa qarinah. Tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan majaz tanpa menyebutkan qarinah. Contoh, apa itu orang bodoh? Ma huwal balid, apa itu orang bodoh? Dijawab, al balidu himar. Orang bodoh itu adalah keledai. Himar, misalkan. Dan dia ingin menggunakan lafaz majaz. Yang dia maksud adalah orang bodoh itu adalah orang yang seperti himar dari segi perilakunya. Dia pengen menyebutkan itu menggunakan lafaz majaz. Ini enggak sah. Kenapa? Karena mendefinisikan sesuatu dengan majaz tanpa ada qarinah. Jelas ya? Tapi kalau ada qarinah, contoh, al-balid himarun yadhak. Balid, orang bodoh itu adalah himar yang bisa tertawa. Ada qarinah, karena yang yadhak itu cuma insan. Maka ketika itu tarifnya boleh, tarifnya sah. Jelas ya? Jadi boleh mentarifi sesuatu kalau menggunakan qarinah. Mentarifi sesuatu dengan majaz kalau menggunakan qarinah. Pertanyaannya, apa itu majaz? Ada yang tahu definisi majaz? Mana nih anak BSA, anak PBA? Terus? Itu majaz mufrad. Majaz itu ada 3. 1. Jangan ditulis ini bukan mantik, ini balaghah. Majaz ada 3. Majaz akli, majaz til mufrad, yang terakhir
majaz fil murakkab. Kita harus menggunakan definisi yang bisa mencakup semuanya. Yang tadi disebutkan oleh Mang Fauzi itu majazun fil mufrad, majaz mufrad atau majaz fil kalimah. Tidak mencakup majaz fil isnad. Karena kalimatnya al kalimatul mustamalatu ila akhirih. Apa itu majaz? Majaz itu al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatihi. Majaz itu al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'ah. Jelas ya? Majaz itu al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinah. Perhatikan di situ definisi majaz. Definisi majaz adalah lafaz yang digunakan pada selain makna asalnya karena ada alaqah serta menyebutkan qarinah. Ya enggak? Berarti dalam definisi majaz harus ada qarinah. Benar enggak? Berarti tidak mungkin ada majaz kalau tidak ada qarinah. Kok bisa di syarat ta'rif tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan majaz kalau tidak ada qarinah? Lah orang setiap majaz tidak bisa disebut majaz kalau tidak ada qarinah. Gitu ya. Jadi selalu ada masalah sebenarnya. Gimana coba mendefinisikan sesuatu dengan majaz tanpa menyebutkan qarinah? Gimana? Kan majaz itu definisinya apa? Harus ada qarinah, ma'a qarinatin. Jadi tidak bisa disebut majaz kalau tidak ada qarinah. Nah, harus paham, qarinah ada dua. Qarinah ada dua. Ini tulis, ini baru masuk pembahasan. Yang harus ditulis juga sih ya. Karena ada nanti di gambar yang saya kirim. Maksudnya biar kalian fokus aja di sini. Jangan disibukkan kepalanya sambil nulis. Qarinah ada dua. Satu qarinah mani'ah, dua qarinah muayyinah. Satu qarinah mani'ah, dua qarinah muayyinah. Qarinah mani'ah itu qarinah yang mencegah kita untuk menggunakan lafaz tersebut pada makna hakikatnya. Qarinah mani'ah itu yang mencegah kita untuk menggunakan lafaz tersebut pada makna aslinya. Contoh, Ja'a Asad, telah datang Asad. Ada qarinah nggak di situ? Nggak ada ya. Kalau nggak ada qarinah, maka kita akan memaknai Asad di situ apa? Singa. Telah datang singa. Tapi kalau saya bilang Ja'a Asadun wa ma'ahu silah, telah datang Asad membawa senjata. Telah datang Asad membawa senjata. Atau apa namanya? Jangan itu ya. Atau gini, Ra'aitu bahron, saya melihat laut. Ada qarinah nggak di situ? Nggak ada. Maka orang yang mendengar Ra'aitu bahron akan memaknai bahron di situ sebagai laut yang sebenarnya, gitu kan? Tapi kalau saya bilang Ra'aitu bahron fil fasli, saya melihat lautan, saya melihat bahar di kelas. Maka kalimat di kelas itu akan mencegah orang yang mendengar untuk memaknai bahron itu sebagai lautan yang sesungguhnya, yang mana lautan itu makna asli dari lafaz bahrun. Itu namanya qarinah mani'ah. Kenapa disebut qarinah mani'ah? Karena dia mencegah orang yang mendengar untuk memaknai suatu lafaz dengan makna hakikatnya. Jelas ya? Cuman masalahnya gini, bahron itu kadang-kadang makna majaznya bisa dimaknai orang dermawan, bisa dimaknai orang pinter.
Orang dermawan sering dimajazkan dengan bahr. Kenapa? Karena hartanya banyak dan sering ngasih ke orang. Sama seperti lautan, sesuatu yang banyak dan banyak manfaatnya buat manusia. Orang alim sering juga disebut bahr. Kenapa? Karena ilmunya banyak. Sama kayak air laut banyak. Kalau saya bilang saya melihat bahr di kelas, oke, orang tersebut tidak akan memaknai bahar itu sebagai laut, nggak bakal dia. Pasti ini orang yang dimaksud. Cuman dia nggak tahu ini orangnya yang dimaksud apakah orang dermawan yang ada di kelas atau orang pinter yang ada di kelas, gitu ya. Nah, baru di situ perlu adanya qarinah muayyinah. Qarinah muayyinah itu apa? Qarinah muayyinah itu adalah qarinah yang menentukan maksud dari lafaz majaz. Qarinah muayyinah itu qarinah yang menentukan maksud dari lafaz majaz. Muayyin, menentukan. Contoh qarinah muayyinah, saya melihat ra'aitu bahron fil fasli ya'ti bil fawaid. Saya melihat bahar di kelas yang mana dia itu memberikan banyak faidah ilmiah. Nah, kalau mendengar memberikan faidah ilmiah, orang akan paham bahwa yang dimaksud bahar di situ apa? Orang pintar. Berarti kalimat mendatangkan faidah ilmiah sudah menentukan bahwa yang dimaksud bahar itu orang alim. Sehingga yang dimaksud itu bukan orang dermawan. Itu namanya qarinah muayyinah. Nah, kita kembali ke sumber masalah. Qarinah yang ada di ta'rif majaz, itu qarinah mani'ah. Qarinah yang ada di ta'rif majaz adalah qarinah mani'ah. Kalau diulang lagi, ta'rif majaz al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'ah. Ya. Sedangkan qarinah yang harus ada dalam syarat ta'rif ketika menggunakan lafaz majaz adalah qarinah muayyinah. Jadi tidak boleh mentarifi sesuatu dengan majaz kalau hanya menyebutkan qarinah mani'ah. Tapi kalau mentarifi sesuatu dengan majaz harus mendatangkan selain qarinah mani'ah, harus ada qarinah muayyinah. Azan ya? Syarat selanjutnya, wala mushtarakin minal qarinati khala. Kan wa syartu kullin ayyura muttarida munakisan wa zahiran la ab'ada wala musawiyan wala tajawuza bila qarinatin biha tuhurriza wala mushtarakin minal qarinati khala. Tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan lafaz mushtarak tanpa ada qarinah. Tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan lafaz mushtarak tanpa ada qarinah. Contoh, apa itu emas? Ma huwa dzahab? Saya jawab adz-dzahabu huwal 'ain. Adz-dzahabu huwal 'ain. Emas adalah 'ain, sedangkan 'ain itu mushtarak. Apa itu matahari? Ma huwa syams? Saya jawab asy-syamsu huwal 'ain. Matahari itu 'ain, sedangkan makna 'ain itu banyak, maka nggak boleh. Harus pakai qarinah, dan qarinahnya pun harus muayyinah. Contohnya apa? Apa itu syams? Apa itu matahari? Saya jawab asy-syamsu huwal 'ainul mudhi'ah. Ain yang bercahaya. Oh, berarti ain di situ adalah matahari maksudnya, gitu ya. Syarat selanjutnya, wa indahum min wala bima yudra bimahdudin wala. Masih banyak banget sebenarnya syaratnya. Gimana? Hah? Tadinya saya kira bakal selesai ini semuanya urusan tasawurat hari ini ya. Kalau ini selesai syarat-syarat ta'rif, kita udah selesai urusan tasawurat.
udah hatam bab tasawurat. Sudah hatam bab tasawurat, tinggal ngurusin tasdiqat. Udah selesai urusan kita dengan ta'rif, dengan segala macam. Ya udahlah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini syarat-syarat ta'rif tuh kalian harus di luar kepala ya. Karena ini pembahasan paling penting dalam bab ta'rif. Banyak dipakai. Hadza ta'rif ghair jami'. Hadza ta'rif bil musawi dan sebagainya. Sering.